Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nurfadia, kelas 8G. Saya bersekolah di SMP FK Bina Muda. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Dikta dan Hukum. Novel ini merupakan karya tulis dari Dia Anfarah yang merupakan novel pertama yang diangkat dari Alternate Universe. Novel ini pun diterbitkan oleh Asoka X Lovable. Dikta dan Hukum ini berkisah tentang seorang laki-laki mahasiswa tingkat akhir jurusan ilmu hukum bernama Dikta dan seorang perempuan bernama Nadira. Nadira adalah anak SMA kelas 12 IPS yang sejak kecil dekat dengan Dikta. Keduanya dijodohkan oleh kedua orang tua mereka dengan alasan balas budi keluarga. Pada awalnya mereka berdua menolak dengan halus perjodohan ini karena mereka tidak pernah akur dan memiliki sifat yang sangat bertolak belakang. Nadira memiliki sifat yang sangat ceroboh dan pemalas, sedangkan Dikta adalah kebalikannya. Pada saat itu juga Nadira memiliki kekasih yang bernama Jeno. Jeno adalah anak IPA yang berasal dari satu sekolah yang sama dengan Nadira. Dikta pun memiliki kekasih yang bernama Alea. Namun mereka berdua putus karena Alea berselingkuh dengan Jeffrey yang posisinya adalah sahabat Dikta sendiri. Sedangkan Nadira dengan Jeno saat itu belum putus. Nadira dan Jeno masih bersama-sama karena Jeno memiliki sifat yang sangat romantis sehingga membuat Nadira merasakan kupu-kupu terbang dalam perutnya setiap hari. Nah, Dikta pun memiliki sifat yang sangat bisa diandalkan, seperti masalah tugas, Dikta adalah solusinya. Setelah itu, Nadira dan Jeno putus karena Nadira merasa Jeno kurang memperhatikannya. Seperti hal kecil yang diperhatikan oleh Dikta, Jeno malah melupakan hal tersebut. Setelah putus dari Jeno, Nadira memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya kepada Dikta. Ternyata Dikta pun memiliki perasaan yang sama seperti Nadira dan mereka berdua memutuskan untuk berpacaran. Namun ternyata Dikta menyembunyikan penyakitnya dari Nadira, yaitu penyakit gagal ginjal, dan kondisinya semakin hari semakin menurun hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Dikta sempat mengajak Nadira untuk pergi ke pantai untuk terakhir kalinya dan memenuhi wishlist-nya. Saat di pantai, mereka menghabiskan waktu berdua dengan melupakan penyakit yang diidap oleh Dikta. Namun tidak lama setelah itu, kondisi Dikta semakin memburuk dan hingga akhirnya ia tidak sadarkan diri. Dikta pun segera dilarikan kembali ke rumah sakit tempat ia dirawat. Dikta tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama, sehingga membuat Nadira melewati masa ujian nasionalnya tanpa Dikta. Namun ketika di hari terakhir ujian nasional, Nadira diberi kabar untuk segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, ia melihat orang-orang yang berada di luar ruangan Dikta menangis. Setelah ia mendapat izin untuk masuk, Nadira segera masuk dan menemui Dikta. Di dalam ruangan, Dikta dan alat-alat yang ada di tubuhnya sudah menunggu Nadira. Ia ingin melihat senyum Nadira untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi. Setelah kepergian Dikta, Nadira sangat terpukul. Ia hampir menangis setiap malam. Namun, beberapa tahun setelahnya, ketika Nadira sedang menunggu hujan reda, ia ditemui oleh seseorang yang sangat mirip dengan Dikta. Ia bernama Dika. Dika memiliki perilaku yang sangat mirip dengan Dikta sehingga membuat Nadira merasakan sosok Dikta hadir kembali dalam hidupnya. Hikmah yang dapat kita ambil dalam novel ini adalah kita harus selalu menjaga kesehatan dan kita pun harus menghargai waktu selagi bersama dengan orang-orang terdekat, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Sang Pencipta. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.